Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Alif, pimpin berdoa Alif. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Alif. Untuk absennya, itu kalian nanti isi ya di Google Classroom ya, biar jejak kalian terekam. Ya, Bu. Zoom ya seperti Bu. biasa, Oke, Bu. kita lengkap ya untuk Zoom. Oke. Nah, yang penting jangan lupa untuk absen di Google Classroom. Ya, hari ini kita Oke, Bu. akan pelajari tentang materi persamaan reaksi dan order reaksi. Ya, di mana untuk tujuan dari pembelajaran hari ini masih menggunakan model discovery learning. Ya, di mana untuk tujuannya melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, kemudian mengolah informasi dan diskusi, diharapkan peserta didik mampu menentukan order reaksi, persamaan laju reaksi, serta dapat menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan hasil data percobaan, ya, berdasarkan data hasil percobaan dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Nah, itu tujuannya ya. Sebelum masuk ke materi, minggu lalu, ada yang masih ingat kita bahas tentang apa? Bu, tentang Masih, Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Iya, betul ya. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Masih ingat apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Konsentrasi, Terus apa lagi? luas permukaan, Suhu, dan katalis. Iya, betul. Konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Nah, untuk konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi, itu bagaimana? Tia? Semakin tinggi konsentrasi, semakin laju reaksinya. Ya, betul. Semakin tinggi konsentrasi, semakin Laju reaksinya. Kalau untuk luas permukaan? Bagaimana untuk luas permukaan? Halimah? Semakin luas permukaan, maka laju reaksinya seperti apa, Halimah? Semakin luas permukaan, semakin cepat laju reaksinya, Bu. Ya, betul ya. Semakin luas permukaan, Semakin luas permukaan. ya, reaksinya. Kemudian untuk suhu bagaimana? semakin tinggi, kan Semakin tinggi suhu, suhunya, semakin cepat laju reaksinya. Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksinya. Untuk katalis, mengapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Kalau katalis itu karena dapat menurunkan energi aktivasi. Iya, karena dapat menurunkan energi aktivasi. Ya, jawaban kalian betul semua ya. Alhamdulillah sudah paham. Oke. Untuk kelompoknya tadi Bu sudah share di grup ya. Nah, bisa dilihat untuk kelompoknya. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang bisa kalian amati. Ya, untuk persamaan laju reaksi dan order reaksi. Nah, silakan kalian amati gambar berikut. Nih, gambarnya. Sudah nampak di layar kalian? Ya, Bu. sudah, Bu. Nah, dari gambar yang kalian lihat, apa yang bisa kalian amati? Ada persamaan reaksi, Bu. Persamaan reaksi. Ya, betul. Terus apa lagi? Dalam tabel ini. Selain itu ada juga konsentrasi zat A dengan zat B yang berbeda. Oke, konsentrasi zat A dengan konsentrasi zat B. A dan B yang berbeda. Dengan Cl. Ya, itu untuk konsentrasinya. Ini terus ada apa lagi? Ada V laju reaksi. Ada V laju reaksi. Di sini ada konsentrasi, kemudian ada V ada laju reaksinya. Nah, dilihat dari data percobaan. Nah, manakah reaksi yang lebih cepat berlangsung dan mana yang lebih lambat dari percobaan 1 sampai ke 3? Karena keempat di sini V-nya belum diketahui. Diketahui. Percobaan 1. Percobaan
Percobaan Percobaan Dua, 2, dua. percobaan Dua, 3, sama tiga, percobaan tiga, 1, Bu. Percobaan ke satu, Bu. terakhir. Iya. Oh, percobaan 2. Percobaan kedua, kemudian Kedua paling pertama. ya, lebih cepat. Baru Kemudian tiga, percobaan yang kedua lebih ketiga, cepat. dan yang terakhir ke Ketiga, yang terakhir paling lama 1. ya. 1. Percobaan pertama. 1. Ya, di sini ya dari data percobaan di sini bisa dilihat mana reaksi yang berjalan lebih cepat. Di sini berarti pengaruh dari konsentrasinya. Nah, di sini untuk percobaan yang keempat nilainya belum diketahui. Kira-kira dilihat dari ini. Nah, konsentrasi NO dengan Cl2. Kira-kira untuk laju reaksinya seperti apa? Lebih lambat atau lebih cepat? Lebih cepat, Bu. Lebih cepat, Bu. Lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Lebih cepat. Karena pengaruh dari konsentrasinya, Bu. Di mana semakin tinggi konsentrasi, maka semakin laju reaksinya. Iya, betul. Bagus ya, jawaban siapa tadi? Halimah, Bu. Halimah. Iya. Jawaban Halimah ya, bagus ya, karena dipengaruhi oleh konsentrasi. Di mana semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksinya dia akan semakin cepat. Oke. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Untuk hubungan konsentrasi dengan order reaksi bagaimana, Bu? Oh iya, oke, Rita. Untuk hubungan dari konsentrasi dengan order reaksi. Nah, di sini untuk konsentrasi dia akan mempengaruhi laju reaksi dalam bentuk tingkat energi atau order reaksi, ya. Di mana semakin tinggi order reaksinya, maka akan semakin cepat reaksi berlangsung. Jika order reaksinya 0, berarti konsentrasi zat tidak mempengaruhi laju reaksi. Nanti ada beberapa ini order reaksi. Ya, ada order reaksi 0, kemudian ada order reaksi 1, dan order reaksi 2. Nanti ada grafiknya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya enggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, lanjut ya. Nih, bagaimana sih cara menentukan persamaan, kemudian persamaan laju reaksi, order reaksi, dan tetapan laju reaksi? Nah, nih di sini ada persamaan laju reaksinya. Ibu jelaskan sekilas ya. Nih, ada persamaan reaksi, ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Di mana untuk persamaan laju reaksinya maka akan diperoleh P sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y. Di mana V itu adalah laju reaksi, K itu adalah tetapan laju reaksi. Ya, A itu adalah konsentrasi awal dari zat A. Yang B itu adalah nih konsentrasi awal zat B. X itu adalah sebagai order reaksi atau tingkat reaksinya. Dan Y order reaksi terhadap B. Kalau yang X tadi order reaksi terhadap A. Oke, kalian bisa simak dulu ya. Kalian amati, silakan amati untuk video berikut. Silakan diamati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berdasarkan data percobaan dengan menggunakan persamaan umum laju reaksi. Berikut terdapat langkah-langkah penentuan order reaksi, yaitu sebagai berikut. Ini yang harus kalian ingat. Yang pertama, memilih dua data percobaan yang salah satunya mempunyai konsentrasi yang sama. Yang kedua, bandingkan dua data percobaan tersebut dengan memasukkannya ke dalam persamaan umum laju reaksi. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan masing-masing order reaksi A dan B, persamaan laju reaksi, dan harga K berdasarkan data percobaan sebagai berikut, di mana terdapat reaksi antara 2A plus B menghasilkan 2AB. Dan terdapat data hasil percobaan seperti di bawah ini. Bisa dilihat, terdapat data konsentrasi A, data konsentrasi B, lalu terdapat data laju reaksi dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Langsung kita bahas untuk penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis dulu persamaan laju secara umum dari reaksi yang sudah dijelaskan tadi. Maka kita tulis V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan X karena kita belum tahu ada reaksi
yang sama. sama. Nah, Coba yang perhatikan sama. data percobaan di bawah ini. Maka untuk mencari order reaksi A, yang diperhatikan adalah konsentrasi Kalau yang pada yang sama. B yang sama, yaitu 0,2 dan 0,2. Maka kita menggunakan data pada percobaan 0,2. 1 dan data pada percobaan 3. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mencari order reaksi pada B, maka yang perlu kita perhatikan adalah konsentrasi pada A 0,2 0,2. yang sama. Itu bisa kita lihat di sini ada 0,2 dan 0,2 pada percobaan 1 dan percobaan 2. Maka kita nanti menggunakan persamaan pada percobaan 1 dan percobaan 2. 0,2. Langkah yang kedua yaitu membandingkan dua data percobaan tersebut dengan memasukkannya ke dalam persamaan kolom laju reaksi. Langsung saja, untuk mencari order reaksi A berarti kita menggunakan percobaan 1 dan percobaan 3. Maka kita masukkan rumus laju secara umum, V3 atau V pada percobaan 3 ya ini maksudnya. Lalu dibandingkan dengan V1 sama dengan K dikali konsentrasi A pada percobaan yang ketiga dikalikan dengan X dipangkatkan dengan X lalu dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan Y berbanding dengan K dikali dengan konsentrasi A pada percobaan 1 dipangkatkan dengan X dikali dengan B pada percobaan 1 dipangkatkan dengan Y. Maka sudah diketahui semua nilainya V dan V dari percobaan yang ketiga 0,2. 48 dibagi dengan 12 lalu K kita biarkan tetap K lalu konsentrasi A pada percobaan yang ketiga kita masukkan 0,4 dipangkatkan X dikali dengan 0,2 dipangkatkan Y per K tetap ya dikali 0,2 dipangkatkan X dikali dengan 0,2 dipangkatkan selanjutnya 48 per 12 kita sederhanakan menjadi 4 per 1 atau 4 lalu yang K ini kita coret karena sama lalu 0,2 dipangkat Y dan 0,2 pangkat Y kita coret karena sama jadi hasilnya adalah 1 ya lalu 0, lalu tersisa 0,4 pangkat X per 0,2 pangkat X maka kita peroleh 2 per 1 atau 2 dipangkatkan dengan X. Nah kita 2 pangkat cari 24. adalah X. Iya, 4 sama dengan 2 pangkat berapa gitu ya 2 pangkat berapa yang hasilnya 4 maka X nya sama dengan 2 jadi order reaksi A sama dengan 2. Oke. Selanjutnya yang kita cari adalah order reaksi B dengan menggunakan percobaan 1 dan percobaan 2. Langkahnya masih sama seperti sebelumnya yaitu kita menuliskan hukum laju atau rumus laju secara umum yaitu V2 dan V1 maka V2 berbanding atau dibagi dengan V1 sama dengan K dikali konsentrasi A pada percobaan kedua dipangkatkan X dikali dengan konsentrasi B pada percobaan kedua dipangkatkan dengan Y lalu dibagi atau dibandingkan dengan K dikali konsentrasi A percobaan 1 dipangkatkan dengan X dikali B pada percobaan 1 dipangkatkan dengan Y. Nah data semua ini sudah ada di tabel hasil percobaan langsung kita masukkan untuk V2 nya yaitu 36 V1 sama dengan 12 lalu K biarkan tetap menjadi K lalu konsentrasi A2 yaitu 0,2 tetap dipangkatkan dengan X lalu konsentrasi B2 yaitu 0,6 tetap dipangkatkan dengan Y lalu dibagi atau dibandingkan dengan K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,2 pangkat Y maka di sini ada 36 dibagi 12 maka sama dengan 3 per 1 ya atau 3 lalu K kita coret karena sama atau menghasilkan 1 kemudian 0,2 pangkat X kita coret juga atau sama dengan 1 lalu 0,6 pangkat Y dibagi dengan 0,2 pangkat Y maka Iya, pangkat 3. per 2 pangkat Y atau 3 pangkat Y maka Y nya adalah 3 sama dengan 3 pangkat Y yaitu Y nya sama dengan 1 maka order reaksinya sama dengan 1 order reaksi B ya selanjutnya kita diminta untuk mencari persamaan lajunya kalau tadi persamaan laju kita masih menggunakan rumus secara umum maka ketika kita sudah
Ya, dari video yang telah kalian simak, ya, apa yang dapat kalian amati? Cara Cara menentukan itu order reaksi, cara menentukan persamaan laju ya, reaksi. sama menentukan persamaan laju reaksi. Ya, cara menentukan order reaksi. Kemudian di situ sudah Reaksi. dijelaskan tentang menentukan order. Menentukan persamaan laju Persamaan laju juga. reaksi. Iya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Anu Bu, mau nanya, apakah harga X dan Y itu bisa menggunakan koefisien reaksi atau tidak? Ya, pertanyaan bagus ya, Fadil. Untuk harga X dan Y, apakah bisa menggunakan koefisien reaksi? Itu ya. Nah, untuk harga X dan Y pada laju reaksi untuk menentukan order reaksinya, itu X dan Y kan order reaksi. Itu tidak bisa menggunakan harga koefisien pada persamaan reaksi. Karena untuk harga X dan Y itu dia diperoleh dari data hasil percobaan yang sudah diolah, ya, yang telah dilakukan. Hasil percobaan yang sudah dilakukan itu kemudian diolah menjadi sebuah data. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan harga X dan Y. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan, ya, tentang menentukan order reaksi, kemudian lanjut ke persamaan reaksi dengan tetapan laju reaksi. Ya, Fadil, sudah paham Fadil? Paham Bu. Oke. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Ada. Ya, kalau sudah paham, Paham. sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu share lewat ini ya, WA. Silakan diskusikan Ya, Bu. kelompoknya. Tadi sudah Ibu bagi kelompoknya. Ya, silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu ya. Silakan berdiskusi. Iya, Bu. Ya, untuk sumber belajarnya bisa kalian menggunakan buku paket yang kalian siapkan sudah kan? Kemudian ada link yang Ibu bagikan, itu ada untuk cara-cara menentukan order reaksi. Ya, silakan didiskusikan ya. Ya, ada yang sudah selesai? Sudah selesai. Saya udah belum. Kelompok saya, Bu. Kelompok 1 apa kabar? Kelompoknya Wati, sudah selesai Wati? Kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, kelompok Wati tadi? Wati. Nah, kelompoknya Wati ada Dea. Wati, semangat Wati. Ada Yanti, ada Rita. Ada Alif juga Bu Alif. Oke. Ya, Bu. Bisa dipresentasikan Wati? Jawab please. Bisa, Bu. Ya, silakan Wati. Wati. Saya dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk yang A, order reaksi terhadap NO, penggunaan percobaan 1 dan 2. V2 dibagi V1 sama dengan K2 dikali konsentrasi NO pangkat X percobaan 2 dikali konsentrasi Cl2 pangkat Y percobaan 2 dibagi K1 dikali konsentrasi NO pangkat X percobaan 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat Y percobaan 1. Karena K2, K1 dan Cl-nya itu sama, jadi kita coret aja. Maka dihasilkan 150 dibagi 30 sama dengan 0,5 dibagi 0,1 pangkat X. Dari pembagian tersebut kita dapatkan 5 sama dengan 5X. X-nya sama dengan 1. Ya, 5 pangkat X. Jadi X-nya kita hasilkan sama dengan 1. Untuk order reaksi terhadap Cl2 menggunakan percobaan 1 dan 3, kita ketahui rumusnya, V3 dibagi V1 sama dengan K3 dikali konsentrasi NO pangkat X percobaan 3 dikali konsentrasi Cl pangkat Y percobaan 3 dibagi K1 dikali konsentrasi NOX percobaan 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat Y. Kita hasilkan 270 dibagi 30 sama dengan 0,3 dibagi 0,1 pangkat Y. Hasilnya kita hasilkan sama dengan 9 sama dengan 3 pangkat Y. Y-nya sama dengan 3. Untuk yang B, persamaan laju reaksi, kita dapat
dulu ya. Kita dapatkan V sama dengan K, konsentrasi NO pangkat X, konsentrasi Cl2 pangkat 2. Baru ada lagi satunya, V sama dengan K, konsentrasi NO sama dengan, konsentrasi NO, konsentrasi Cl2 pangkat 2. Untuk yang C, tahapan laju reaksi menggunakan percobaan, V sama dengan K, konsentrasi NO, dan konsentrasi Cl2 pangkat 2. Kita hasilkan 30 sama dengan K, konsentrasi 0,1, konsentrasi 0,1 pangkat 2. Terus 30 sama dengan K kali 1 kali 10 min 3. K sama dengan 30 dibagi 1 kali 10 min 3. Maka hasil dari tersebut kita hasilkan 3 kali 10 pangkat 4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati bisa di share screen lagi tadi untuk yang order reaksinya? Bu. Order reaksi. Ini, Bu. Oke ya. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Wati ya. Ya, sudah sangat bagus untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Oke, nah ini untuk order reaksi terhadap NO, dia menggunakan percobaan 1 dan 2. Di mana untuk percobaan 1 dan 2 ini datanya sama karena untuk mencari order reaksi terhadap order reaksi harus bersamaan. Ya, harus menggunakan data yang sama pada ini untuk data dari Cl2. Oke ya. Nah di sini untuk X-nya order reaksinya diperoleh sama dengan 1. Order reaksi terhadap Cl2 menggunakan percobaan 1 dan 3. Nah, berarti untuk data NO-nya, nah di sini yang sama pada percobaan 1 dan 3. Diperoleh Y itu sama dengan 3. Oke, untuk lanjut ke persamaan reaksinya, Wati. Ya, Bu. Sudah betul ini ya, sudah bagus. Untuk persamaan reaksinya. Ini, Bu. Ya, untuk persamaan reaksi diperoleh di sini. Jadi ya, dimasukkan untuk nilai X dengan Y, order reaksinya. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali Cl2 pangkat Y. Nah, karena order reaksi NO itu sama dengan 1, maka untuk persamaan reaksinya ditulis V sama dengan K, ini adalah tetapan laju reaksi K itu, dikali konsentrasi NO, karena 1 jadi tidak usah ditulis di sini. Nah, dikali dengan konsentrasi Cl pangkat 2, di mana untuk harga Y, order reaksi dari Cl itu sama dengan 2. Jadi inilah untuk persamaan reaksi, laju reaksinya ya. Lanjut untuk harga K-nya tadi. Ya. Kamu? Untuk tetapan laju reaksi atau K. Nih, V sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali dengan konsentrasi Cl2 pangkat 2. Di sini menggunakan percobaan, data percobaan yang pertama. Berarti dimasukkan nilainya V 30 ya. Nah, dikali dengan sama dengan K dikali dengan konsentrasi dari NO 0,1 dikali 0,1 pangkat 2. Maka diperoleh harga K tetapan laju reaksinya itu adalah 3 kali 10 pangkat 4. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menanggapi untuk kelompoknya Wati? Saya, Bu. Ya. Saya mau bertanya, untuk menentukan tetapan laju reaksi apakah bisa menggunakan data yang berbeda? Untuk menentukan tetapan laju reaksi, berarti mencari K-nya ya. Untuk kelompok Wati atau yang lainnya mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira bisa nggak menggunakan data yang berbeda? Rita, ya. Oke, Rita. Rita. Untuk menentukan tetapan laju reaksi bisa menggunakan data selain. Iya. Oke, jawabannya bagus ya, Rita. Tadi dia bertanya, apakah untuk menentukan tetapan laju reaksi bisa menggunakan data yang lain? Yang berbeda. Iya, bisa. Tadi sesuai dengan jawaban Rita, bisa disesuaikan dengan soal. Oke ya, untuk tetapan laju reaksi itu tidak tergantung dari soalnya. Bisa menggunakan data lain selain dari data percobaan yang telah disajikan dari soal. Misalkan dalam soal, ya, tentukan tetapan laju reaksi dengan menggunakan konsentrasi. Misalkan zat A 0,5 dan zat B 0,6. Berarti kan itu di luar dari data hasil percobaan pada tabel, ya. Berarti konsentrasinya dirubah, ya. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan
data selain data yang telah disajikan Sudah pada tabel. Dari sini sudah paham? Ada ya? Ya Bu, paham. Ya, oke. Paham, Bu? Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya enggak ada. Adakah? Ada. Enggak, aku enggak sih. Ada yang enggak ada. Ada, Enggak, Bu. Bu, saya enggak, Bu. Ada, sudah paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Iya, kalau sudah paham dari materi yang sudah kita bahas, sudah didiskusikan, ada yang mau menyimpulkan? Simpulin, Lip. Alif, Bu. Ah. Alif, Bu. Alif, Alif, ya, benar, silahkan, saya Alif. paham. Ya, jadi gini. Jadi yang saya simpulkan dari pelajaran sekarang ini yaitu cara menentukan order reaksi terhadap zat A, maka carilah data B yang sama. Dan jika menentukan order reaksi terhadap zat B, maka carilah data zat A yang sama. Kemudian dibuat persamaan laju reaksinya. Selanjutnya menentukan tetapan laju reaksi dari persamaan tersebut dengan menggunakan data hasil percobaan. Nah, itu dia, Bu, simpulannya. Oke, kasih tepuk tangan dulu kita buat Alif Nah, ya. Ibu, Sudah menyimpulkan materi kita hari ini ya, hasil diskusi kelompok kalian. Oke, Ibu kasih penguatan ya untuk hari ini penentuan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Untuk menentukan order reaksi kita bisa menggunakan data dari zat A. Kita pilih yang datanya data dari konsentrasi zat B yang sama. Kemudian untuk mencari order reaksi zat B, maka memilih data dari zat B yang sama. Kemudian masukkan ke dalam persamaan laju reaksi. Setelah itu baru kita menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? No. Enggak ada, Bu. No. Tidak ada. Kalau tidak ada, No. untuk refleksi ya masih sama, nanti kalian tulis untuk refleksi materi hari ini apa yang sudah kalian pelajari, mana yang belum paham, mana yang sudah paham, nanti kalian share di grup WA ya. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi. Nah, evaluasi sudah Ibu share di Ya, apa yang Mas ngerjain itu? Google Classroom ya. Nanti kalian silakan kerjakan ya. Bu. Jangan lupa. Ya, Bu. Untuk Harus laras kan mau ngerjain. ya, untuk materi minggu depan itu kita sudah berganti bab ya tentang kesetimbangan. Ya, sebelum sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan Alif dipimpin berdoa. Oh ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita berdoa selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bisa lah, bagi tugas LPD.